Oke, pendengar Trijaya, nanti kita akan berdiskusi ya dengan AH Tony ya. Bapak AH Tony adalah Wakil Ketua DPRD Surabaya, yang kali ini kita akan memperbincangkan dengan tema yaitu Kampung Peneleh ya. Kampung Peneleh menjadi sorotan karena kawasan ini adalah tempat lahirnya Bung Karno, kemudian menjadi salah satu kawasan heritage ya, yang direvitalisasi agar sebagai kawasan tempat kunjungan wisata, terutama yang menonjolkan kawasan heritage. Oke, nanti kita akan hadirkan di Trijaya Sepagi Surabaya. Oke, seperti kita sounding tadi ya, kita akan hadirkan seorang yang ini enggak Rono ya, kebacut ya Cak ya. Kebacut. Ini seorang tokoh Surabaya, seorang politisi yang sudah senior kawan. Dan beliau ini sekarang duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra. Siapakah beliau? Beliau tak lain dan tak bukan adalah Mas Tony, AH Tony. Iya. Sugeng Enjang, assalamualaikum Mas Tony. Selamat pagi. Selamat pagi. Selalu Mas. Mas Tony ini seorang wakil rakyat, tetapi sangat merakyat, jadi gak ketok. Jadi sebenarnya adalah tokoh penting di Surabaya, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Nah, pagi hari ini kita bersama Mas Tony, kita akan bicara tentang masalah sejarah, Cak Ilman. Ya, karena Kampung Lawas Peneleh Surabaya. Kampung Lawas Peneleh. Karena kalau kita bicara Kampung Lawas Peneleh yang kemarin sempat buat acara antara Pemkot dengan Bank Indonesia, ini tentu sebuah perjalanan panjang, dan Mas Tony ini adalah salah satu saksi sejarah. Ketika bagaimana kemudian Kampung Peneleh ini menjadi seperti saat ini. Nah, beliau ini salah satu inisiatornya bagaimana kemudian menjadikan Kampung Peneleh menjadi lokasi jujukan wisata sejarah. Mungkin flashback dulu ya. Dulu itu seperti apa ketika Pak AH Tony itu melihat Kampung Peneleh? Ya, jadi di awal kita pengen tahu dulu Cak Ilman ya. Ya apa sih Mas dhisik Mas? Kok kemudian jenengan tertarik dan melihat sebuah potensi besar dari wilayah Kampung Lawas Peneleh. Nah, yang dinamakan Peneleh ini Mas Tony. Ya. Monggo silakan Mas Tony. Baik Mas. Jadi selamat pagi. Jadi mohon maaf agak Gak apa-apa Mas. Kisuun Mas. Kisuun. Jadi Peneleh itu dulu saya melihat sebagai kampung yang terlambat berkembang. Iya kan? Iya. Kumuh, kemudian lagi rumah-rumah lama masih banyak di sana. Ya, kalau aliran strukturalis itu developmentalis melihatnya ini adalah kampung yang tidak berkembang. Karena bangunan-bangunan lama biasanya kan sudah dirobohkan, diganti bangunan baru. Betul. Ini indikator, itu indikatornya. Tetapi justru dari pendekatan kecagar budayaan, kita melihat bahwa itu adalah sesuatu kawasan yang orisinal. Kawasan yang bisa menggambarkan potret dari sebuah perkampungan di masa itu, di saat peradaban kota masih belum seperti sekarang, kemudian bangunan-bangunan gedung masih belum ada seperti sekarang, dan di situ juga ada lintasan sejarah, catatan sejarah yang memberikan pemahaman pada kita. Ada para pendiri bangsa. Ya, ada Pak Hoso Kraminoto dan sebagainya. Tetapi kan kesadaran kita pada waktu itu kan masih belum bangkit, belum ada sebuah pemahaman bersama, pemahaman kolektif bahwa Peneleh satu hal yang penting. Kita masih konsentrasi kesejarahan itu kiblatnya masih pusat Jakarta. Kalau Surabaya yang dikenal ya 10 Novembernya lah gitu. Nah, kemudian setelah kita menemukan kok ada makam W.R. Supratman di Surabaya. Kemudian Mbah Cokro di sini. Kemudian lagi ada makam lagi Pak Dr. Sutomo di Jalan Bubukan. Ya itu akhirnya menjadikan kita berpikir, mungkinkah Peneleh menjadi sebuah kawasan atau perkampungan lama yang bisa kita angkat gitu. Tetapi kan perlawanan kontra itu kan banyak gitu. Geopo sih di situ harus sentuh
oh itu juga kuburan di Londo kan Ya, gitu kan. Nah, Atau Belanda. iya, Belanda itu kan menjajah kita, imitnya kan begitu. Iya. Tetapi setelah saya ketemu sama kita ketemu sama kawan-kawan pecinta sejarah, termasuk waktu itu Pak Peter Arahui ya, Oh, betul. yang kemudian wartawan senior itu ya. wartawan senior, ya, yang sangat kita segani lah bersama, kemudian meyakinkan bahwa Bung Karno itu lahir di sini. Gitu. Dari beberapa naskah akademik yang beliau buat, akhirnya ya oke lah ini kita jadikan sebagai satu pangkal pijak yang bisa dipertanggungjawabkan di dunia akademik, Iya. kemudian para sejarawan, sehingga kita bisa meyakini bahwa kampung ini kampung penting. Gitu. Iya. Nah, kemudian kita mencoba untuk melihatnya tidak dari makam penilainya, Mas, Iya, iya. tetapi kita melihatnya dari di mana tempat lahirnya Bung Karno, kemudian lagi menjadi apa, di mana dalamnya Mbah Hos Sokroaminoto dan beberapa aktor-aktor gerakan yang Iya. lain gitu. Jadi ini menarik ya Mas ya, karena kalau kita lihat sepintas Peneleh ini, orang alah Peneleh, kesannya kan kumuh di situ, kemudian Iya, di situ betul. juga dulu sebelum ditertibkan kan makam Belandanya itu penuh dengan bangunan-bangunan Iya. apa ya? Oh, Saya lihat ya Mas ya, penuh dengan kelompok tempat. Ya, kelompok tempat, betul. Dulu nggak pernah ada orang alah Peneleh apa sih? Iya. Orang mikirnya kan seperti itu tuh Mas Juli. Iya. Jadi dulu memang kawasan kumuh dan tetapi kan dari sisi lain saya melihat itu kok namanya penilih ya, gitu kan. Penilih itu kalau otak-atik gaduh orang Jawa itu kan pinilih, tempat yang terpilih. Terpilih, gitu kan? betul. Tempat yang terpilih. Nah, dari sini pun juga kita jadikan sebagai satu argumentasi untuk menguatkan supaya orang juga penasaran di balik penilih ada apa kok. Terpilih karena apa? Nah, parabel-parabel ini yang harus kita yang selalu kita bangkitkan, akhirnya mitigasi sosial sejarah pada masyarakat kita lakukan, dan akhirnya kita membuat putusan perlunya kita melakukan sebuah preservasi. Kalau pendekatan kecagar budayaan kan ada preservasi terhadap kawasan penilih dalam rangka apa? Melakukan Mas? Membangun kembali revitalisasi. Ya. Kesan kesejarahan penilih untuk tampak secara utuh, tidak hanya dilihat sebagai satu tempat yang kumuh, tetapi adalah kita balik. Kekurangannya menjadi kelebihannya, dan alhamdulillah sekarang mulai dari masyarakatnya di sekitar, kemudian bahkan yang memiliki tempat-tempat bersejarah mulai berbenah. Sekarang. Iya, jadi atensi masyarakat ya, kemudian stakeholder ini juga sekarang melirik penilih ini ya. Jadi kemudian hadirnya pemerintah kota itu menjadi sebuah kami menjadi sangat bersyukur. Kalau percuma dan Mas Yohan, kita ini kemudian mendorong masyarakat, kita ingat-ingat kalau pemerintahnya tidur terus kan susah. Tetapi kan sekarang kan mulai zaman Pak Bambang, Bu Risma dan Pak Eri ini cukup akomodatif, kemudian responsif, sehingga kemarin itu momen yang sangat membahagiakan, akhirnya digelarlah Festival Penilih. Dan itu luar biasa ya Mas ya. Itu luar biasa. Ini menjadi semacam ini juga ya Mas Tony ya, pelurusan sebuah sejarah. Karena saya masih ingat ketika saya masih SD Mas, SMP, ketika ditanya di mana tempat lahir Soekarno, orang jawabnya pasti Blitar. Tapi ternyata Surabaya Mas. Nah, sebelum nanti kita ke sana, kita break dulu Mas, biar Mas Tony ngunjuk saya. Siap. Oke, kita nanti akan perbincangkan tentang revitalisasi kawasan penilai ini ya, dan kita akan hadirkan masih di Trijaya Sepagi Surabaya. Oke, Jawan, kita lanjut lagi Jawan. Kita masih bersama dengan Mas Aha Tony. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra. Nah, kita senang Mas Tony ini selalu diberikan kesehatan, dan istimewanya rendah hati loh, Cak. Entengan. Iya, Cak. Aslinya loh, Cak. Dan tinggi badannya ya rendah juga. Tapi kemampuannya sangat luar biasa, Mas. Ya, Mas Tony, kita tadi sempat menyinggung tentang sebuah pelurusan sejarah ya, Mas ya. Nah, dulu kita ingatnya kalau di mana tempat lahir Presiden
pertama Indonesia, founding father Indonesia. Ya. Orang jawabnya Blitar, tapi Betul. ternyata Surabaya. Surabaya. Mana? Ya. Peneleh. Nah, Peneleh. itu luar biasa Mas Tony. Geletek gitu Nah, ya. Peneleh. Nah, tentu Betul. kajian-kajian untuk menyatakan bahwa Soekarno lahir di Peneleh ini bukan hal yang mudah ini Mas Tony. Ya, bukan hal yang mudah memang. Jadi ada satu hal. Yang pertama memang kita tidak, saya sendiri tidak bisa memungkiri bahwa statement dari almarhum Pak Peter itu Ya. merupakan satu hal yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa Bung Karno lahir di Blitar. Gitu. Betul. Karena dari sisi usianya Pak Peter kan jauh lebih sepuh dari kita. Ye. Kemudian dari tulisan beliau yang kemudian disampaikan oleh wali kota, kami tidak percaya begitu saja, tapi juga ada upaya-upaya bagaimana kita menggurati untuk menemukan tulisan yang akurat. Ketemu pada saat beliau dikukuhkan honoris causa di Universitas Pajajaran, ditulis lahir di Blitar, lalu dikoreksi oleh beliau. Ya. Saya tidak lahir di Blitar, tetapi saya lahir di Surabaya. Oh. Itu juga merupakan satu catatan sejarah yang harus kita jadikan tambahan referensi bahwa beliau tidak di Blitar. Nah, kemudian ketika kita teguhkan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya, banyak pihak yang komplain. Ada yang tetap mempertahankan di Blitar, ada yang juga ke Jombang. Ya. Bagi kami bersama kawan-kawan pegiat sejarah jadi makin senang. Bukannya kami lalu makin senang. Kalau memang ada yang menunjukkan di tempat lain atau di Blitar atau di Jombang atau tempat lain, silakan. Tetapi kan harus ada data fakta yang bisa disampaikan dan itu logis dan bisa terpercaya gitu kan. Iya. Nah, untuk itu kita pun juga enjoy saja. Kita itu kan meluruskan sejarah bukan untuk membangun konfrontasi, Iya. tapi kan supaya kita tidak keliru memahami, kemudian kita juga tidak keliru di dalam mengedukasi masyarakat ke depannya. Benar. Ya. Nanti jadi ajaran sesat nanti. Iya, dan, iya, iya. dan itu sekarang orang sudah artinya sudah terbuka Ya. ya. Oh ternyata Pak Karno Ya. arek Surabaya. Betul, arek Surabaya. Ya. Tapi Kusno. sejauh ini masyarakat Surabaya ini kan tahunya mungkin Tugu Pahlawan ya, Ya. tahunya wisata-wisata heritage itu Ya. ya, seperti Ampel ya, atau mungkin kawasan-kawasan yang di sekitarnya. Tapi yang Penileh ini kan sepertinya memang sejak dulu ini sebagai sebuah tempat ikonik ya, atau bukti otentik sejarah kita. Tapi sejauh ini masyarakat atau warga Surabaya tahu nggak kalau di kawasan itu memang punya nilai histori yang cukup besar, auranya itu Ya. cukup besar gitu ya. Ya, jadi ya kelihatannya sih kalau cerita bahwa Mbah Hos Cokrono Aminoto ada di situ sudah lazim. Dan kemudian akhirnya kan sekarang kita ingin mencoba bagaimana sih ada kesadaran kolektif dari warga masyarakat khususnya di Kampung Penileh bahwa di tempat itu memang tempat yang sangat penting, tempat yang sangat memiliki posisi atau nilai tersendiri ya bagi Surabaya bahkan Indonesia. Ya. Bahkan kita kemarin menyampaikan titik nol Indonesia Iya. itu adalah Penileh. Indonesia ada dari sini, dari Penileh. Nah, dari situ betapa kita memberikan arti bahwa Penileh sebagai satu hal yang tidak bisa kita abaikan, sehingga eksplorasi kesejarahannya, apakah itu sejarah peradaban masyarakatnya, kemudian sejarah kejuangannya, kemudian ekonomi sosialnya dan sebagainya, terutama juga politiknya. Betul. Itu bisa kita eksplorasi begitu rupa. Lalu pendekatan-pendekatan konservasi, preservasi, kemudian dari lingkungannya pun juga kita memikirkan restorasi terhadap kawasan itu perlu kita lakukan. Dan kemarin Mas Wan itu Pak Wali Kota itu rawuh di mana di makam. Ya. Kemudian melihat beberapa hal foto yang kita miliki, kita tunjukkan pada beliau dan
Pak Wali mengapresiasi akan mengembalikan lagi wajah dari makam penilai. Tapi sisi lain kami pun juga dari Dewan maupun pegiat sejarah itu melihat kemarin kan itu kan ada makam-makam Eropa yang isinya orang Belanda banyak. Kemarin kita juga baru saja mendapatkan dari Belanda mengembalikan artefak. Wah iya, benda-benda pusaka ya Mas ya. Benda-benda pusaka lebih dari 500. 472 kalau tidak salah. Itu kan satu political will yang luar biasa bagi pemerintah Belanda yang harus kita appreciate. Orang-orang melihatnya bahwa itu adalah dirampas, oke lah gitu. Tetapi andai kata barang itu tidak dirampas, tidak disimpan dengan baik di sana, mungkin di sini sudah hilang, ya kan? Karena kita tidak memiliki. Belanda itu pencuri yang baik, ya. Pencuri yang baik ya, ada pencuri yang baik kalau dikatakan begitu. Tapi ya kita melihat positifnya karena kan sistem penyimpanan kita, perawatan kita kan masih belum sempurna. Bisa jadi sekarang sudah rayapan gitu ya. Iya, seperti kemarin juga gitu. Kita juga nemukan ada makam yang berlubang dan kemudian kan kerangkanya kok masih. Itu usianya 130 tahun. Dan kita melihat begitu kita cari di situsnya sudah ada makam nomor B sekian. Oh namanya Maria ini lahir di mana, kemudian meninggal di mana, tanggal berapa, nampak. Jadi dari situ kita kalau umpama kita Mas 2 tahun yang lalu mbah kita meninggal di mana kadang-kadang bingung golek sudah nggak ketemu. Lah ini 130 tahun langsung ketemu, nggak sampai 1 detik, katakan 5 detik sudah ketemu. Registernya luar biasa. Registernya luar biasa. Nah, ini kan juga mengedukasi kita betapa sistem administrasi itu penting. Nah, ini kondisi masa lalu yang kemudian kita pahami sekarang, kita kagumilah. Ini menjadi satu bahan edukasi kita. Dari penilai tidak sekedar hanya memberikan edukasi soal politik, sosial, budaya, tetapi administrasi pun kita bisa diajari dari penilai. Jadi inventarisir ya kawasan penilai ini mungkin ini kawasan cagar budaya harus dirawat ya, harus dilakukan istimewa, diperlakukan. Sebenarnya masyarakat sekitarnya juga menganggap itu sesuatu yang biasa gitu ya, warga kita penilai itu kalau nggak salah rumahnya itu di Jalan Pandaian nggak salah ya. Kita waktu itu pernah dengan kawan-kawan kan mengadakan shoot film. Ya seputar Soekarno dan sebagainya. Itu warga masyarakat itu menolak, marah-marah ada yang gitu. Ini mengganggu masyarakat, ketenangan kita, gitu kan. Tetapi sekarang begitu, loh, kok jadi begitu? Orang yang marah-marah tadi kemarin sering makasih banyak macam-macam. Kita nggak ngerti maksudnya teman-teman dulu gimana. Gitu kan. Awal-awalnya seperti itu. Awal-awalnya menolak, tetapi setelah itu kan terbuka semua. Ada festival yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian temuan sumur Jobong. Kemudian yang dulunya kan Majapahit ya Mas. Ya, zaman Majapahit itu pun juga menjadi bagian bukti artefak yang bisa kita tunjukkan bahwa penilai memang adalah kawasan bersejarah, jadi kawasan kota lama. Nah ini juga menjadi menarik ketika tadi Mas Tony sempat menyenggol tentang bagaimana literasi hubungan antara Indonesia Belanda, karena mungkin dari penilai juga bisa gandeng neng Londo ya Mas ya, karena di situ kan mungkin nenek moyang mereka ada di situ, ada sejarahnya dan lain sebagainya, dan ini tentu menjadi sebuah potensi untuk meningkatkan sebuah kerjasama ya Mas dari sejarah ini antara Surabaya dengan Belanda ini Mas. Betul. Jadi kemarin juga kan ada kelompok masyarakat namanya Begandring di sini yang kemudian intent untuk mengeksplorasi penilai. Dapat beasiswa dari Rotterdam, salah satu ketuanya Mas Nanang Purwono. Kemudian dari makam itu juga kita mencoba untuk menyampaikan ada makam-makam yang rusak, kita ingin melakukan restorasi. Restorasi. Apakah nanti kan ini kan menyangkut kepada penggalian atau mungkin penataan kembali itu. Kalau memang dari pihak pemerintah Belanda dan lainnya itu atensi pada langkah ini, saya pikir nanti tidak menutup kemungkinan kita akan ada hubungan kerjasama yang baik dengan mereka.
Nah, kita pun juga bersurat kaitan dengan temuan-temuan yang baru dan rencana ke depan kaitan dengan penilai itu supaya mereka pun welcome. Nanti khawatirnya makam mereka kita perbaiki, nanti dikira rusak kita gugat kan gitu kan. Karena itu kan di sekitar rumah mereka. Ahli warisnya itu. Ahli warisnya. Kita khawatir ribut dengan ahli warisnya, makanya kita kemarin temuan itu kita laporkan polisi, kemudian nanti kita laporkan juga kepada duta besarnya, kemudian menjadi lebih lebar. Masyarakat juga nyampaikan, alah, wong atase tengkorak, tulang belulang aja kok sampai teko mana duta besar dan kan gitu kan. Nah ini persoalannya kan bukan apa-apa, ahli warisnya itu ada di negara warga asing gitu kan. Ya dari sini pun juga kami mencoba nanti itu ada sebuah kerjasama, jadi lintas negara di penilai kan gitu kan. Di sana pun kemarin ada dari Jepang, ada makam orang Jepang, dan di sana juga ada Cina juga, kemudian Jerman juga, jadi lengkap juga, tapi kebanyakan dari Belanda. Nah ini kalau malah sebenarnya itu makam orang-orang Eropa ya, bukan hanya Belanda ya. Ya, lah sekarang kan orang berpikir, loh apa untungnya kita punya atensi kepada makam itu, gitu. Tapi kan kita melihat bahwa di situ ada makamnya wali kota Surabaya. Nah, beberapa pimpinan pemerintah daerah yang ada di Surabaya, bahkan adalah gubernur jenderal pun ada di situ. Ini kan menjadi makin kuat ya Mas. Makin kuat. Jadi ini malah ngiling nih ini Mas. Jadi di Leiden itu konon kabarnya ada ini Mas, sisa tengkorak, tapi tengkorak manusia Jawa, ya. Yang masih disimpan di sana, tidak bisa dibawa di sini. Nah ini mungkin seperti itu juga. Bisa gitu. Dan makanya kemarin itu untuk memberikan sebuah pengingat. Nah di sini kita temukan tengkorak juga. Apakah ini perlu kita kirim ke sana? Lah nanti kan bisa jadi barter. Siapa tahu kan itu barter dengan tengkorak Jawa. Iya. Ya menarik. Ya, jadi ini tentu menjadi sebuah kajian sejarah yang tidak menutup kemungkinan ke depan juga akan meningkatkan juga istilahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena kemungkinan besar Kemenelek ketika berkembang akan menjadi salah satu jujukan wisatawan khususnya dari luar negeri nih Mas ya. Ya, dan peradaban Islam pun kuat ada di situ, ada Mbah Ampel. Di situ ada satu langgar dur yang bisa kita lihat di Lawang Segedeng. Kemudian juga ada, kalau NU itu kan lahir tahun berapa itu Mas ya? 1926. Lah, itu 1926. Saat kemudian kongresnya itu kan di Hotel Bali ya, kemudian di Penilai juga kan. Iya kan. Yang zaman-zaman Mbah Kipo dulu kan gitu. Nah, ini jadi bisa melalui pendekatan ekonominya kita bisa melihat. Kemudian di kawasan itu juga ada PTP kan? Ya betul. Nah, PTP itu kan simbol dari komoditi strategis sektor gula, yang kemudian dikelola waktu itu. Nah, kenapa ada di Penilai dengan bangunan Semega itu, yang itu rumahnya orang, tetapi kemudian sekarang kan jadi kantor. Betul. Rumah orang ya? Rumah orang. Jadi bukan kantor, bukan apa. Rumah orang sekarang diakuisisi setelah nasionalisasi, dirubah menjadi kantor PTP. Oh iya. Nah, kalau rumah itu bisa jadi kantor itu kan gimana? Iya. Kekuatan ekonomi waktu itu kan gitu kan. Berarti orang tajir waktu itu. Ya, Sultan berarti betul. Sultan. Tapi saya kalau melihat di Penilai itu rumah-rumahnya unik ya. Ya. Rumah-rumahnya itu benar-benar menunjukkan itu adalah rumah lama. Ya. Dari pilarnya, pintunya, pagarnya, atapnya gitu loh ya. Betul. Itu kan semacam kita masuk di lorong sebuah waktu. daerah lain gitu ya. Ke sebuah dunia lain gitu ya. Iya. Tapi sebelum kita ke sana Pak Ilman, biar Cak Tony rehat sebentar. Kita break dulu Cak Ilman. Nanti sambung lagi. Nanti kita akan hadirkan lagi masih di Trijaya Sepagi Surabaya. Nah, Cak Wawan. Cak Ilman. Ya, kita sudah berada di segmen terakhir Cak Ilman. Iya, Cak Wawan. Ya, tentu kita ingin Cak Tony, bagaimana sebenarnya harapan dan apa yang kemudian menjadi sebuah gambaran
tentu menjadi sebuah goal juga dari DPRD Kota Surabaya terkait dengan kawasan Peneleh yang saat ini sudah ditetapkan sebagai salah satu lokasi wisata sejarah Kota Surabaya ini, Iya. ya Tony. Ya, gambarannya dan harapannya kita akan jadikan Penileh itu seperti tempat-tempat lain seperti di Blitar, seperti di makamnya Gus Dur kemarin. Ya, Ini kan sudah jadi tempat edukasi lebih cepat. betul, betul. Dan kemudian dari situ kita juga memberikan edukasi pada masyarakat, terutama nanti kan biasanya tempat wisata itu guidingnya kan hanya siapa yang ditugasi, tapi guide ini masyarakat. Masyarakat harus ngerti tentang sejarahnya, ceritanya, kemudian tahu arahnya bagaimana, sehingga nanti begitu ada wisatawan yang datang, apakah itu dari lokal maupun internasional, bisa mendampingi, bisa menjelaskan dengan baik, benar, kemudian menjadi tertarik. Nah dari situ eksplorasi akan terus jalan, dan harapan kita juga dengan seperti itu nanti kan kawasan Penileh yang dulu tidak dilihat oleh banyak pihak, sekarang mulai diminati. Dan kemarin kan terbukti kan Mas Wan, masih kaitan dengan festival kan, banyak sektor privat yang masuk dan ada punya atensi dan itu memberi kontribusi baik. Dan itu adalah saya yakin akan menjadikan proses percepatan Penileh bertransformasi menjadi kawasan wisata sejarah itu bisa segera terrealisasi. Jadi nanti lagunya Mus Mulyadi, rek ayo rek melakukan tunjungan seenggak nih mampir Peneleh. Iya betul. Peneleh. Ya gitu. Ya Cak Hilman, tentu hal yang menarik yang disampaikan Cak Tony tadi ya, dan kita berharap bahwa ini memang terutama yang di sekitar Penileh juga ya. Jadi peran serta mereka termasuk di RT RW harus juga ikut mendukung ya Cak Tony ya. Iya. Dan yang sangat kita harapkan kan kritik-kritik dari masyarakat siapa saja yang mungkin punya referensi lebih akurat bisa disampaikan kepada kita, bisa pemerintah kota maupun pegiat sejarahnya, supaya nanti itu menjadi bahan kembangan, gitu kan? Namanya kembangan pasti lebih menarik lah. Ya Cak Hilman, akhirnya kita di penghujung acara. Kita sampaikan terima kasih kepada Mas Tony. Beliau adalah wakil ketua DPRD Kota Surabaya. Iki ngomong Penileh ya. Tapi Cak Tony ku ngomong liane ya iso lho ya. Cak Tony luar biasa, dan kita hari ini berbahagia karena mendapatkan berbagai informasi yang menarik, mengedukasi masyarakat terkait dengan Penileh yang menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Kota Surabaya. Matur nuwun Mas Tony, wakil ketua DPRD Kota Surabaya, fraksi Partai Gerindra. Oke, pamit Cak Hilman. Numpapit budal nang Mojokerto. Kula nyen pamit, ketemu sesuk ning Sepagi Surabaya. Wit bambu warnane kuning, ketemu sesuk dina Rebo. Kula pamit sugeng enjing. Aku Hilman. Aku Jawawan. Matur suwun, sampai jumpa.